Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ding sanak? Mudahan buhan pian baik barataan. Di sini saya Rehanatul Jannah, mahasiswa STI Nasional Banjarmasin semester 6. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Selamat menyaksikan. Di video ini saya akan menjelaskan simbol bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau biasa kita sebut dokumen flowchart. Langsung saja kita ke kategori yang pertama ya, yaitu simbol input atau output. Pertama, dokumen. Dokumen adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen atau formulir yang digunakan untuk merekam terjadinya data suatu transaksi. Baik, yang kedua, dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya, atau bisa juga untuk berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Yang ketiga, output elektronik. Simbol ini digunakan untuk menampilkan output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Keempat, entry data elektronik. Simbol ini digunakan untuk pemasukan data ke dalam komputer, terminal, tablet, atau telepon. Kita ke kategori simbol yang kedua, yaitu simbol pemrosesan. Pertama, pemrosesan komputer. Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Yang kedua adalah operasi manual. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order dari pembeli, mengisi formulir, dan lain-lain. Lanjut, penambahan komentar. Simbol ini digunakan untuk menambahkan keterangan untuk menjelaskan pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Baiklah, kita ke kategori simbol yang ketiga. Iya, simbol penyimpanan. Pertama, pita magnetik. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Yang kedua adalah database. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan data yang disimpan secara elektronik dalam database. Lanjut, arsip sementara. Arsip sementara adalah penyimpanan dokumen yang apabila diperlukan akan diambil kembali. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan file A sama dengan abjad, N nomor, dan T kronologis atau kejadian. Baik, arsip permanen. Arsip permanen adalah untuk penyimpanan dokumen yang tidak diproses lagi. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan file A dengan abjad, N nomor, T, dan kronologis. Lanjut, jurnal dan beberapa catatan akuntansi lainnya. Seperti namanya, simbol ini digunakan untuk menunjukkan catatan akuntansi, data yang sebelumnya direkam di dalam dokumen atau formulir. Lanjut, kategori terakhir yaitu simbol arus. Pertama, terminal. Simbol ini untuk menggambarkan awal dan akhir dalam suatu sistem. Lanjut, konektor dalam. Simbol ini untuk menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Lalu kita ke konektor luar. Entry dari atau keluar ke halaman lain. Ya, keputusan. Simbol ini digunakan untuk langkah pembuatan keputusan. Arus dokumen atau pemrosesan. Mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen ke bawah atau ke kanan. Ya, untuk yang terakhir, hubungan komunikasi. Transmisi data dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.